Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Friska Ananda, Yunita Rahmawati, dan Friska Mega Pratiwi akan mempresentasikan mengenai akuntansi untuk perubahan harga. Yang pertama adalah cost historis. Akuntansi cost historis mencatat cost aktiva, termasuk aktiva tetap, sebesar cost pada saat perolehan aktiva tersebut. Metode akuntansi cost history ini yang mendominasi praktek pelaporan keuangan di sebagian besar negara tidak melaporkan perubahan daya beli unit moneter yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut. Seperti yang terlihat dalam laporan keuangan yang berbasis cost history, jika jumlah moneter dari periode waktu yang berbeda dijumlahkan, maka secara tersirat asumsi yang digunakan adalah bahwa denominasi angka tersebut, yaitu rupiah misalnya, bersifat homogen, yaitu mempunyai daya beli yang sama pada berbagai titik waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengenai inflasi dan laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan, inflasi berkenan dengan pelaporan item aktiva tetap di dalam neraca. Angka yang dilaporkan untuk masing-masing item aktiva tetap idealnya ditentukan dengan memperhitungkan ketiga faktor berikut. Yang pertama adalah jumlah rupiah yang melekat pada item aktiva tetap ketika item aktiva tetap tersebut diperoleh. Yang kedua yaitu titik waktu kapan item aktiva tetap tersebut diperoleh. Yang ketiga yaitu tingkat inflasi yang khusus terjadi untuk masing-masing item aktiva tetap. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunita, yaitu mengenai daya beli valuta sekarang. Rupiah atau valuta lain dapat digunakan sebagai suatu denominasi jika rupiah mempunyai daya beli yang konstan. Ini dapat dilaksanakan dengan mengambil rupiah pada suatu titik waktu tertentu. Di dalam akuntansi, titik waktu ini adalah sekarang. Ada 3 alasan untuk itu. Yang pertama, yang bersifat teknis, item-item moneter di dalam laporan keuangan dinyatakan dalam unit rupiah sekarang. Kedua, juga dipandang dari aspek teknis, sulit memperoleh konsensus untuk menentukan titik waktu selain sekarang. Yang ketiga, dipandang dari aspek tujuan pelaporan keuangan, dan ini yang terpenting. Sebagian stakeholder yang merupakan pemakai laporan keuangan berorientasi pada masa mendatang. Next, akuntansi disesuaikan inflasi. Ada 2 model utama akuntansi yang disesuaikan dengan inflasi yang utama, yaitu akuntansi daya beli umum atau General Purchasing Power Accounting dan akuntansi nilai sekarang atau Current Value Accounting. Tujuan akuntansi yang disesuaikan inflasi adalah melaporkan aktiva bersih sebesar cost sekarang dan melaporkan laba yang menggambarkan besarnya kekayaan aktiva yang dapat dikonsumsi dengan tidak menurunkan besarnya fisik aktiva bersih perusahaan. Selanjutnya yaitu akuntansi daya beli umum. Akuntansi daya beli umum atau DBU menggunakan indeks harga umum untuk menyesuaikan perubahan daya beli unit moneter sebuah negara secara umum. Akuntansi DBU merupakan perbaikan terhadap model cost historis dalam arti bahwa akuntansi DBU membahas problem perbedaan daya beli uang dengan mengubah jumlah nominal dari valuta-valuta yang berserakan di berbagai titik waktu yang pada umumnya mempunyai daya beli yang berbeda-beda ke sebuah daya beli konstan pada sebuah titik waktu tertentu. Pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan moneter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang akuntansi nilai sekarang. Akuntansi nilai sekarang atau disingkat dengan NS mengukur kinerja dan posisi keuangan dengan perspektif aktiva fisik,
Model ini berfokus pada perubahan harga aktiva fisik yang dimiliki, digunakan, atau dijual oleh perusahaan. Biaya dicatat berdasarkan kos pengganti sekarang atau current replacement cost aktiva yang digunakan, bukan berdasar kos historis. Akuntansi NS mengakui adanya laba dan rugi di luar usaha yang belum direalisasi holding gains dan losses. Dan selanjutnya ialah akuntansi NS tidak menggunakan pendekatan moneter, melainkan pendekatan fisik. Menurut model ini, uang diperlakukan semata-mata sebagai media pertukaran yang memfasilitasi aktiva bisnis. Selanjutnya ialah tentang IASB. IASB menyatakan bahwa Choi dan Mark 2008-264 menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam valuta lokal tidak bermakna dalam lingkungan hiperinflasi. IAS 29 menuntut pelaporan ulang atas informasi pokok yang disajikan. Informasi tersebut harus disajikan ulang atas dasar yang beli konstan pada tanggal neraca. Aturan ini juga berlaku untuk angka-angka yang terkait pada periode sebelumnya. Perusahaan yang bersangkutan harus juga mendisclose 1. Fakta bahwa laporan ulang mengenai perubahan daya beli umum unit pengukur telah dilaksanakan. Yang kedua ialah rangka valuasi aset yang diterapkan dalam statement laporan utama. Yang ketiga ialah identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca disertai dengan gerakannya selama periode laporan. Dan yang keempat ialah laba dan rugi moneter bersih selama periode tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.